Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Kali ini gue mau mengupdate status kanker gue yang, well, if you can tell from my face, it's not that good news. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau makasih banget nih atas saran-saran yang udah masuk ke gue. Bahkan ada yang out of the box banget, yang bilang gue itu mungkin sebaiknya ganti nama karena namanya itu bisa aja gak match dengan tanggal lahir gue, sehingga mungkin dengan mengganti nama itu akan lebih baik semuanya. Well, itu saran yang out of the box sih, thank you banget. Tapi mungkin gak nama kali ya, gue sih nama gak terlalu pengen ganti, gue pengen banget malah ganti kehidupan. So, kehidupan impian gue itu, gue pengen lahir dan besar di negara maju. Gue suka kota like London or New York. Well, maybe gue akan memilih New York. Gue pengen punya apartemen di sana. Kemudian daerahnya di Manhattan aja, di Fifth Avenue. Kemudian pekerjaan gue lebih ke freelance, tapi tetap cukup untuk kehidupan sehari-hari. So gue nggak perlu bekerja dengan baju konvensional dan harus datang ke kantor yang sama setiap hari, nggak seperti itu. Tapi maybe gue bisa ngerjain di mana aja. Kemudian kemungkinan gue like every 2 or 3 days gue akan ke coffee shop untuk ngerjain kerjaan freelance gue itu sambil pesan Retro Bianco, hot but not too hot. Kemudian I will change the milk with liquid cream. Palm sugarnya juga diganti dengan stevia karena di sana memang tersedia stevia juga. Kemudian gue akan memilih tempat yang di corner, ada jendela kayak gini karena gue suka memandang pemandangan di luar. Kemudian juga saat back to my apartment, no screaming kids karena gue berasa agak annoyed kalau misalnya ada yang teriak dengan frekuensi tinggi, dan itu biasanya anak kecil. Dan kemudian, well, more or less itu sih. Tapi kenyataannya sangat jauh berbeda. So, sekarang ini kenyataannya udahlah gue lahir dan besar di negara berkembang, kerjaannya kebanjiran mulu. Isu yang ada di sini adalah malah kalau kalian berenang itu harus hati-hati karena kemungkinan sperma ada yang ikut berenang juga di kolam renang tersebut, sehingga kalian mungkin yang cewek bisa hamil. Kemudian orang di sini juga banyak yang judgmental dan oh my god, it really is different from my dreams. Selain itu gue juga sakit-sakitan, kebanjiran mulu juga. Kembali ke bahasan yang tadi, gue udah usaha banget melakukan banyak pengobatan, baik dari yang konvensional maupun alternatif. Untuk yang alternatif kalian bisa lihat di video gue sebelumnya, ini gue udah bahas lumayan banyak alternatif yang gue jalanin. Terus gue juga udah menjalani pengobatan medis yang cukup banyak. So for full recap, gue udah 18 kali kemo dan 55 kali radiasi. 8 kali yang pertama menggunakan obat namanya ABVD. Kemudian 6 kali menggunakan obat namanya ICE. Kemudian yang terakhir gue menggunakan obat namanya Adcetris. Dan ini ternyata hasilnya kayak gini. Ini adalah hasil PET scan yang terbaru. Ini ada di bulan Februari awal. So ini long story short, yang kalian lihat adalah gambar titik-titik di mana kanker gue itu ada. Dan dengan keadaan seperti ini, itu menunjukkan obatnya itu half response atau nggak terlalu respons lah full terhadap ini. Padahal harusnya menurut prof gue, kalau udah 4 kali dimasukin obat Adcetris, itu harusnya nggak seperti ini. Kalau misalnya memang respon akan jauh lebih berkurang dan nggak ada titik-titik yang baru. Dan di sini titik yang menurut gue sangat sakit sekarang ya, itu ada di bagian tulang iga nomor 3. Itu tuh sering banget malam-malam itu sakit, dan memang di situ sebenarnya juga udah ada, tapi sekarang lebih menebal. So meskipun obatnya ini udah yang paling mahal saat ini, dan gue aja dengan berat badan 64 kg dan tinggi badan 181, gue udah berkurang 10 cm, jadi tinggi badan gue 171. Gue butuh dosis 122 mg Adcetris, which is itu harganya aja sekitar 160 jutaan. Baru obatnya doang, belum proses yang lainnya, belum biaya rebahnya, belum biaya dokternya dan segala macam. Jadi sekali gue kemo, itu sekarang membutuhkan range di 160 sampai 200 juta.
dan gue udah melakukan hal itu. Usaha gue juga udah gue rasa lebih banyak daripada usaha orang kebanyakan, tapi ternyata usaha itu belum tentu linear dengan hasilnya. So hasilnya seperti yang kalian tahu masih kayak gitu, dan itu membuat prof gue bingung karena gue ternyata resisten juga terhadap obat yang saat ini paling advance. Akhirnya keputusannya ditambah lagi satu obat, dan ini tetap Adcetris itu dimasukin, ditambah satu obat itu dicoba 2 kali lagi dulu. Kalau 2 kali lagi ini nanti dilihat progresnya ternyata enggak respons juga, mungkin akan diganti obat lagi, dan gue nggak ngerti sih harus diganti obat apa lagi karena ini setahu gue aja udah yang the most advanced one, dan harusnya sih respons dalam kondisi gue, tapi ini tetap aja resisten. So gue sih udah super capek ya kayak begini keadaannya, karena gue tuh udah usaha banget, dan gue ngelihat ada orang yang justru nggak terlalu berusaha tapi malah sembuh-sembuh aja. Makanya gue bilang tadi nggak linear usahanya itu, belum tentu linear dengan hasil yang didapatkan, dan mungkinlah ini rencana yang terbaik dari the almighty one buat gue. Mungkin impian gue itu sangat tidak cocok buat gue, tapi yang cocok dengan gue adalah kesengsaraan yang berkepanjangan ini. Dan kebayang gak sih kalian hidup kayak gini tuh rasanya kayak gimana? Kalian aja mungkin dalam keadaan sehat, kemudian melihat orang lain yang mungkin kalian rasa lebih sukses, lebih tajir, atau lebih ganteng, itu aja kalian akan kadang-kadang merasa, aduh kok hidup gue gak ini banget ya, gak banget dan kenapa gue umur segini masih gini-gini aja, gak sesukses dia atau apa. Kalau gue malah untuk survive aja, gue tuh udah kayak hidup tapi berasa gak hidup, karena dengan hidup seperti ini aja gue udah gak bisa ngejar impian gue lagi. Gue mau mengembangkan diri juga susah. Gue bahkan sempet ngambil kursus intensif bahasa baru untuk mengembangkan diri gue, tapi ternyata badan gue tuh nggak kuat. Jadi untuk course bahasa aja waktu itu 3 jam, terus gue pulang pasti kecapean banget, dan akhirnya ya gue mutusin untuk nggak lanjut gitu, karena ternyata gue kalau badannya dipaksakan malah makin sakit lagi, dan kanker-kankernya itu juga akan bereaksi. Jadi ini pun udah terjadi selama 3,5 tahun, dan hampir 4 tahun ya gue membuang waktu kayak gini, dan gue tetap bisa ngejalanin. Itu sebenarnya sangat berat ya. Gue sih udah berasa ini too heavy for me, dan gue kadang-kadang tetap sih mencoba untuk tetap bahagia. Caranya adalah melakukan hal-hal yang gue senangin, dan terutama traveling ya. Dan ini tuh gue juga udah lumayan stres banget, sehingga gue tuh sebenarnya udah pengen short getaway, pengen deket-deket aja dulu. Tapi karena sekarang gue udah mulai ngantor lagi, kemudian jadwal pengobatan juga padat, gue nggak tahu apakah gue masih bisa melakukan hal itu, apakah masih bisa gue membagi waktu pengobatan dengan traveling itu juga. Cuma seriously ini juga udah penat banget, dokternya pun juga udah bingung, sehingga gue tuh udah agak clueless juga, dan gue udah ya itu hidup tapi berasa nggak hidup, jadi kayak cuma jalanin doang, nggak terlalu menikmati lagi apa yang ada. Dan gue ngerasa selama ini usaha gue tuh kok kayak nggak terlalu membuahkan hasil, jadi gue kadang-kadang udah agak enggan gitu kalau mau tetap usaha dan keep my faith gitu. Aduh, gue udah super capek deh. Dan juga gue tuh jadi nyesel kok kayaknya di kehidupan gue sebelum gue kena kanker itu tuh ya gue nggak melakukan hal-hal yang gue senengin gitu loh. Gue agak menahan diri. Ekstrimnya gini, kalau lu mau bandel ya bandel aja dulu selagi bisa gitu. Sekarang gue tuh udah nggak bisa lagi gitu. Dan kalau misalnya kalian mau begajulan apa nggak jelas, gue tuh juga jadi agak nyesel kenapa nggak dulu gue lakuin aja selagi gue masih bisa. Nah sekarang tuh udah nggak bisa lagi. So selagi kalian masih kondisinya sehat, masih kondisinya prima, don't waste your time deh. Lakuin apa yang kalian suka. Kalau misalnya kalian mau bandel, silakan aja bandel dulu. Ekstrim itu kayak begitu. Karena sekarang kalau udah di keadaan kayak gue, bener deh, hidup tuh nggak berasa hidup banget. Literally. Tiap hari itu hanya untuk menahan sakit dan survive doang. Can you call that kind of thing itu kehidupan gitu loh? Hanya untuk survive dari sengsara terus tiap hari. Gue sih agak nggak merasa itu hidup ya. Tapi ya, I try my best to live my life to the fullest sih tetap. So itu aja mungkin update gue kali ini. Kalau misalnya memang
kalian memiliki kerabat juga yang kurang lebih sama case-nya, atau mungkin kalian yang kena kanker dan kalian juga merasa video ini relatable buat kalian, boleh loh di subscribe video gue dan di like dan di komen, dan kalian boleh banget nanya gue langsung baik di kolom komen ataupun langsung DM Instagram gue aja. Thank you banget dan see you in the next video. Bye bye.